Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang Sumatera Utara, khususnya di Tanah Batak, daerah ini memang sudah dikenal kaya akan adat istiadat dan tradisi leluhurnya yang begitu kuat. Namun, di balik semua keindahan budaya tersebut, ternyata ada satu garis batas yang tidak boleh kita lewati secara sembarangan. Sebuah nama keramat yang kalau kita ucapkan akan langsung mengubah atmosfer di sekeliling kita menjadi mencengkam dalam sekejap. Nama itu adalah Begu Ganjang. Bersama saya Maida Syakira akan mengupas tuntas berbagai misteri, mitos, dan kisah tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kisah mistis legendaris yang berasal dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara. Bagi sebagian masyarakat Batak Toba, Begu Ganjang bukan sekedar dongeng sebelum tidur untuk menakut-nakuti anak kecil, melainkan nama ini sudah hidup cukup lama. Diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi berikutnya, hingga menjadi salah satu mitos paling terkenal sekaligus paling ditakuti di Tanah Batak. Bahkan di era kemajuan teknologi seperti sekarang, nama Begu Ganjang ini masih terus diperbincangkan. Kalau kita coba menelusuri lagi cerita lamanya, Begu Ganjang ini sebenarnya tidak selalu digambarkan dengan sosok yang mengerikan. Dalam salah satu cerita rakyat kuno atau turi-turian, ada sebuah kisah tentang tokoh sakti bernama Datuk Taladi Babana yang memiliki 7 cucu dengan kemampuan luar biasa, di mana salah satu cucunya bernama Begu Ganjang. Pada masa itu, dia bukan dikenal sebagai sosok pembunuh atau pembawa petaka, melainkan hanyalah bagian biasa dari dunia roh dalam sistem kepercayaan para leluhur. Lalu, kenapa sekarang namanya begitu ditakuti? Seiring dengan berjalannya waktu, sosok yang awalnya merupakan bagian dari cerita budaya ini kemudian mulai diberi tugas khusus oleh segelintir orang. Mereka mengikat roh ini dan menjadikannya sebagai penjaga gaib. Tugas utamanya terbilang cukup sederhana, yaitu untuk menjaga harta benda, lahan pertanian, atau perkebunan milik tuannya dari tangan-tangan pencuri. Tetapi masalahnya adalah, sosok ini seringkali dibekali dengan satu sifat yang sangat mengerikan, kesetiaan yang buta, dan kekejaman yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan apapun yang menjadi milik tuannya disentuh oleh orang lain. Ketika ada orang asing yang mengambil barang milik tuannya, bahkan barang sepele yang tidak berharga sekalipun, bagi Begu Ganjang, itu adalah salah satu kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Sekali barang itu terusik, Begu Ganjang akan terus memburu si pelaku kemanapun dia pergi. Dan kalau kita membicarakan soal sosoknya, banyak orang yang menggambarkan Begu Ganjang sebagai sosok hitam berwujud tinggi besar dengan bulu yang lebat di sekujur tubuhnya. Dalam beberapa kasus, pelaku yang diincar oleh Begu Ganjang sendiri seringkali mengalami penurunan kondisi fisik secara drastis. Badan dan bibir membiru secara mendadak hingga memuntahkan cairan putih kental. Dan sebelum barang yang dicuri itu dikembalikan ke pemilik aslinya, Begu Ganjang tidak akan pernah berhenti meneror, bahkan sampai si pelaku kehilangan nyawa. Karena terornya yang terasa begitu nyata dan mengerikan inilah, muncul dampak psikologis yang beredar di tengah masyarakat. Ketakutan terhadap Begu Ganjang akhirnya menimbulkan kecurigaan yang sangat besar antara sesama manusia. Salah satu kisah yang cukup terkenal dan sering dibicarakan terjadi di daerah Sidamanik. Kisah tentang seorang kakek tua yang hidup menyendiri di pinggir kampung. Kakek ini dikenal sangat pendiam dan hari-harinya hanya dihabiskan untuk mengurus kebun kecil miliknya. Suatu ketika, ada beberapa warga desa yang meninggal secara berurutan. Tanpa adanya pernyataan yang jelas, rumor liar pun beredar dan sang kakek dituduh sebagai dalang yang memelihara Begu Ganjang. Warga yang tersulut emosi akhirnya mendatangi dan menggerebek rumah kakek tersebut. Tapi, apa yang mereka temukan? Tidak ada ritual aneh, tidak ada makhluk gaib. Yang ada hanyalah lelaki tua ringkih yang hidup menyendiri di dalam rumah sederhananya. Pada titik ini, kita akhirnya sadar bahwa ternyata rumor dan ketakutan dalam pikiran manusia ternyata jauh lebih mengerikan daripada makhluk gaib itu sendiri. Lalu, apakah Begu Ganjang masih tetap dipercaya sampai sekarang? Jawabannya masih. Bedanya kalau dulu kisah ini hanya hidup di obrolan kampus singkat, tapi sekarang ia bergeser ke era digital, melalui unggahan media sosial, video horor, hingga podcast misteri.
Generasi muda mungkin banyak yang mempertanyakan kebenarannya karena tidak ada bukti fisik yang nyata. Tetapi, nama Buku Ganjang sendiri tetap bertahan sebagai identitas cerita Nusantara yang selalu memikat perhatian. Dan mitos ini juga menyimpan sejarah kelam yang pernah membuat manusia saling mencurigai, saling menyalahkan, dan bahkan tega untuk saling menyakiti. Karena terkadang, hal yang paling menyeramkan dari dunia ini bukanlah makhluk gaib yang ada dalam cerita klasik, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia ketika sudah dipenuhi oleh rasa takut. Saya Maida Syakira, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.